semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Optimal, obrolan optimal, aksi maksimal. Nah, aku Sani sebagai podcaster di sini nggak sendirian nih teman-teman. Ada dua narasumber yang sudah hadir di sini. Nah, di episode 4 kali ini kita tuh mau membahas tentang Society of Renewable Energy atau disingkat SRE. Nah, SRE ini tuh salah satu organisasi di Polban. Nah, untuk kita lebih tahu nih SRE itu apa, kita langsung aja nih kita tanya-tanya ke teteh-teteh yang di sebelah. Boleh dong teh perkenalan diri dan juga jabatan di SRE-nya tuh sebagai apa? Oke, kenalin, aku Syadza. Aku di SRE menjabat sebagai Staff of Energy and Sustainability. Oke teman-teman, kenalin aku Fani. Di SRE aku menjabat sebagai Kepala Bidang Networking and Alliances. Oke, nah kan tadi udah disinggung ya kalau kita bakal bahas tentang SRE. Nah mungkin dari teman-teman masih belum familiar gitu ya tentang organisasi SRE ini tuh apa. Boleh dong teh dijelasin SRE ini tuh organisasi apa dan fokus utamanya tuh apa sih sebenarnya? Oke, mungkin aku mau izin menjelasin. Jadi kalau SRE itu sebenarnya kalau di Polban itu bentuknya masih komunitas ya teh. Iya betul. Karena kita emang baru comeback gitu. Kita baru comeback. Jadi masih namanya komunitas. Nah, kita tuh komunitas di bidang apa sih? Jadi SRE ini merupakan dari namanya sendiri kan Society of Renewable Energy. Jadi kita tuh komunitas yang fokus ngebahas tentang energi-energi terbarukan gitu. Jadi di SRE ini merupakan komunitas yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa pemuda-pemuda yang tertarik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya lebih jauh di bidang energi terbarukan gitu. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi SRE itu bukan cuma di Polban doang. Jadi SRE itu didiriin dan terdiri dari beberapa student chapter gitu di berbagai kampus gitu. Udah ada di puluhan kampus ya seluruh Indonesia maaf. jadi nggak cuma di Polban doang, tapi kayak ada di Undip, ada di ITB dan sebagainya. Karena emang itu jadi komunitas gitu dengan fokus utama yang disebut. Oke. Nah kan teteh udah tergabung nih di SRE ini. Kira-kira awalnya tuh kenapa sih bisa tertarik sampai akhirnya terima gitu di SRE ini? Kalau aku sendiri karena sebelumnya aku pernah ngobrolin hal ini sama teman aku gitu, dan aku taunya SRE itu ada di ITB doang. Aku kira ada di ITB doang. Terus aku pikir bisa nggak sih kalau kita jadi join sama yang ITB? Tapi ternyata dia punya studi chapternya masing-masing dan ternyata di Polban tuh juga ada gitu. Kebetulan teman aku kemarin itu nawarin buat kayak mau join nggak gitu di SRE. Hasil ya aku join karena emang aku pengen nge-upgrade knowledge aku di bidang energi lainnya gitu selain yang dipelajari di Tekim. Oke, kalau Syadza sendiri gimana nih? Kenapa aku tertarik buat gabung SRE? Sebetulnya dari aku kecil, sebenarnya dari SD malah aku tuh tertarik sama bidang-bidang yang fokus ke lingkungan. Dulu aku tuh pengen banget gabung ke WWF. Cuman karena kebetulan nggak terlalu banyak ya open recruitment dari WWF. Nah, kemudian pas aku udah jadi mahasiswa nih, udah mau menjadi mahasiswa, tepatnya pas aku SMA, aku tuh kayak survei gitu. Aku ngeliat kayak komunitas-komunitas apa yang ada di Polban sebelum aku terima di Polban. Nah ternyata ada yang namanya SRE ini, dan aku tuh pas UKM Days tuh kayak tertarik banget mau join. Tapi ternyata pas aku tingkat 1 tuh belum hidup lagi gitu, SRE-nya masih mati gitu. Nah pas tahun aku kedua ini hidup lagi dan aku excited banget buat join ke sini. Jadi awalnya karena emang udah tertarik ya soal isu-isu terutama lingkungan Gitu. Oke, nah untuk SRE sendiri tuh kira-kira siapa aja sih Teh yang bisa gabung tuh? Oke, untuk SRE sendiri semua mahasiswa di Polban bisa gabung. Nggak melulu karena ini namanya Society of Renewable Energy ternyata jurusan energi doang. Nggak, kita tuh open untuk semua jurusannya termasuk jurusan yang soshum gitu. Jadi anak-anak soshum pun bisa jadi kita. Mau angkatan 23 kan, 24 ataupun 25 dan seterusnya juga bisa join gitu karena di sini kita semua belajar hal-hal baru. Bahkan sebenarnya sekarang juga ada anak AN, ada anak Inggris juga kan? Iya, ada di SRE Polban ini. Jadi emang benar-benar terbuka banget Iya, ya benar. organisasi
kegiatan ataupun program kerja utama gitu yang mungkin sedang dirancang ataupun sudah dilakukan gitu? Jadi kalau di SRE sendiri kita ada suatu main project, tapi itu dilakuinnya di akhir kepengurusan nanti ya. Dan ini masih dalam rancangan kita gitu. Untuk topiknya sendiri ataupun apa yang mau kita lakuin itu udah ada gitu, udah cukup jelas. Dimana kita tuh di program ini tuh mau berkontribusi secara nyata ya, berdampak secara nyata ke masyarakat. Dimana topiknya kita mau bikin suatu pompa yang berasal dari tenaga surya, pompa irigasi dari tenaga surya gitu. Itu main project kita. Jadi harapannya tuh kita bukan cuman membangun anggota-anggota kita, tapi juga kita bisa berdampak langsung ke masyarakat. Oke, berarti kalau untuk topiknya sendiri apakah nentuin sendiri ataupun emang udah ada gitu? Udah dipakai gitu? Iya, di kita tuh ada divisi research and development dan juga dari departemen-departemen lainnya, dimana kalau misalnya dari teman-teman SRE itu punya ide kah terkait dengan hal ini, kita himpun semua idenya, dijadiin beberapa ide, habis itu kita diskusi topik mana. Kemarin juga udah ada 5 kalau nggak salah, ada hampir 5 topik, terus kita kerucutin jadi 3, ini dapat 1 ini. Gitu. Nah, kalau untuk kemarin itu aku dengar-dengar kan anak SRE tuh banyak yang ikut lomba, ada 3 orang ya, nah ikut lomba. Itu tuh kira-kira lomba itu tuh apakah dari SRE atau gimana tuh? Oke, jadi pas lomba kemarin mungkin yang ke UI itu sebenarnya itu lombanya individu sih ya. Saya, Teh Salsa sama Naina itu emang daftarnya secara individu gitu. Cuman karena emang kita kenalnya di SRE, jadi mungkin rasanya tuh emang SRE gimana ya? SRE itu jadi wadah kita. Iya, SRE gitu. Jadi kita ketemu lewat SRE, di mana SRE ini bisa mempertemukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama gitu. Oke, kan tadi karena kita udah tergabung berarti kayak ada dong motivasinya gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih sebagai mahasiswa jurusan teknik kimia, apa sih peran mahasiswa jurusan teknik kimia gitu untuk mendukung soal energi terbarukan ini tuh? Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, teknik kimia itu kan kita juga ada Bentar ya, aku mikir dulu. Gugup. Aku gugup. Agak gugup bentar ya. Bisa. Cuman gugup aja. Oke, tidak. Bentar, jadi berarti bahas Kita tuh kan sebenarnya belajar terkait dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu kita juga belajar tentang bahan bakar. Tapi di SRE ini kita bisa dapat ilmu lain terkait dengan pembangkit listriknya dari apakah gitu. Oke. Jadi kan di teknik kimia ini kita belajar proses-proses kimia ya. Dan di proses-proses kimia ini kita juga belajar tentang bahan bakar yang lebih ramah lingkungan kayak bioetanol atau mungkin bahan bakar dari hidrogen yang saat ini juga lagi banyak dikembangkan, bahkan sama dosen-dosen Tekim pun sedang ada proyeknya tersendiri gitu. Nah, kita perannya di teknik kimia ini kita ikut berkolaborasi pada proyek dan enrichment kita di SRE ini, kita saling berbagi wawasan aja gitu. Walaupun ini tentang energi terbarukan, tapi kayaknya ilmu dari jurusan teknik kimia juga kepake banget ya. Oh, kepake banget. Karena bioetanol, hidrogen itu kan emang energi terbarukan yang lebih bersih juga kan. Oke. Nah, terus selama tergabung nih di SRE ini, itu tuh gimana sih caranya untuk berkomunikasi gitu? Karena kan pasti ada struktur organisasinya sendiri ya. Mungkin kalau di HMJTK ada departemennya, kalau di SRE ini tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau di SRE sendiri itu kita ada namanya presiden, terus wakil presiden, jadi disebutnya itu kalau di kita kan mungkin kahim-kahim ya. Ini tuh presiden, wakil presiden, terus di situ juga seperti biasa ada yang ngurus surat-surat, ada general secretary, di mana itu tuh jadi suatu bidang general secretary, terus di sekretaris itu sendiri tuh ada 2 departemen, ada research and development sama ada secretary and finance.
itu kan sebagai yang ngurus suratnya. Nah di bawahnya kita yang punya bukan yang punya, yang mengadakan suatu kegiatannya ya sama eksekutornya. Jadi ada 3 bidang, ada bidang namanya tuh academic and intellectual affairs, terus ada juga human capital development, sama ada networking and alliances, di mana di masing-masing itu pun ada departemennya juga gitu. Cukup kompleks tapi terstruktur. Berarti emang yang tergabung di komunitas yang itu banyak banget ya Teh? Cukup banyak. Kalau dari selama ini tuh kira-kira gimana sih LSR itu membangun antar kerjasama anggotanya gitu kan, dengan divisi dan juga departemen yang banyak, itu gimana sih Teh? Oke. Kalau untuk itu kita punya alur biroknya kayak biasa gitu. Nah alur biroknya pastinya dari presidennya dulu, presiden atau wakil presidennya itu memandain sesuatu itu ke kabitnya dulu, kepala bidang, kan itu ada bidang-bidangnya, ada kepalanya juga. Nah jadi nanti bakal memandain ke kepala bidangnya. Nah nanti kepala bidangnya bakal ngeflorin segala informasi dari presidennya ke kadep-kadepnya, kan yang nge-reach out langsung staffnya itu adalah kadep gitu, jadi bukan kabit. Makanya setelah kabit terima informasi langsung diflorin ke kadep, nanti baru kadep ke staffnya gitu. Jadi nanti secara struktural gitu kita melakukan kegiatan dan juga melakukan komunikasinya gitu. Seru banget ya berarti SRA ini, dan juga mungkin banyak dari teman-teman yang masih penasaran gitu ya tentang SRA ini. Nah kalau di SRA sendiri kan tadi udah disebutkan ya Teh, ada dari berbagai univ gitu. Kira-kira udah ada kolaborasi ataupun apa gitu sejauh ini, mungkin dengan nggak hanya univ gitu atau yang lain? Mungkin untuk project dari Polban sendiri kita belum ada kolaborasi kegiatan. Cuman kita tuh ada waktu itu tuh satu kompetisi debat itu sama Genbi Bandung, Generasi Energi Bersih Bandung gitu. Kita jadi kolaboratornya gitu. Kalau lomba itu kayak gimana tuh, ngebahas tentang apa aja? Apakah hanya tentang energi aja atau gimana? Ya. Ini peserta. Karena emang topiknya tuh energi terbarukan, jadi memang fokus utamanya tuh kita ngedebatin tentang pro kontra sebuah isu mengenai energi gitu kan. Pasti di sebuah teknologi terbarukan itu pasti ada pro kontra yang bisa kita bahas juga. Nah di situ kita bisa saling bertukar pendapat juga di lomba debat ini. Dan juga lombanya tuh bukan cuma buat kuliah doang, tapi ada anak SMA juga, cuma untuk mahasiswa tuh bahasa Inggris. Oh gitu. Apakah ada latihannya dulu atau gimana? Training kayak misalkan les bahasa Inggris dulu atau gimana? Kalau aku sendiri waktu itu kalau trainingnya sih latihan mandiri sih ya. Aku kebetulan sama anggota SRA juga, Ima temen aku, kita latihan berapa ya? Hamin 2 dengan bahasa Inggris. Aku lupa ya, tapi kita latihan mandiri, emang kita nggak ada khusus sesi buat latihan bahasa Inggris dan debatnya, tapi kita latihan berdua aja gitu. Untuk kayak topik-topik itu dipilihin kan topik spesifiknya? Iya, untuk misinya udah di sama panitianya. Oke, menarik banget ya. Berarti selama di SRA ini kira-kira apa sih yang paling berkesan gitu perkara debat itu? Boleh. Oke. Jadi kalau aku tuh ada pengalaman yang berkesan. Ini pun baru banget masuk, tapi udah dikasih pengalaman di mana ada informasi kalau kita tuh kan ada kegiatan di Jakarta yang di IIF itu Green Impact Festival. Nah di situ tuh terkumpullah banyak komunitas yang emang aware terhadap energi and sustainability sama lingkungan gitu. Banyak SRA dari univ-univ lain di seluruh Indonesia. Narasumbernya pun langsung gitu dari pusatnya. Jadi kita dapat pencerahan lah, ternyata pemerintah tuh lagi mengusungkan kita tuh untuk bisa net zero emission ataupun transisi energi bersih. Nah di situ kita dijelasin gitu terkait kaitannya dengan ketahanan pangan lah ataupun topik-topik lainnya. Nah itu tuh jadi
pengalaman yang paling berkesan gitu buat aku, karena aku bisa ketemu banyak orang dari berbagai provinsi gitu. Jadi banyak relasi juga ya Teh. Iya. Kalau Satza nih, Kalau aku sendiri, karena kebetulan aku nggak ikut ya yang Great Impact Festival itu, tapi buat aku yang paling berkesan selama aku jadi anggota SRE, yang pertama yang pasti itu lomba-lomba yang aku ikutin setelah ketemu sama anak-anak SRE yang keren-keren banget. Jadi menurut aku yang paling berkesan itu yaitu ketemu sama relasi-relasi yang memiliki tujuan yang linear sama aku gitu. Itu berkesan banget sih, karena susah jarang kita menemukan orang-orang yang memang aware sama lingkungan terkhusus energi terbarukan menurut aku itu. berarti kesan-kesan itu juga memberikan manfaat yang banyak gitu ya buat dari Teteh dan juga Satza. Nah kira-kira nih pengaruh apa sih yang didapetin gitu untuk skill kalian gitu selama mengikuti SRE ini? Jadi jago public speaking. Oke, benefit yang paling terasa buat aku yaitu kita bersosialisasi sama orang-orang yang sama-sama tertarik dengan hal yang sama gitu. Kayak di ikutan lomba debat waktu itu kan aku ketemu banyak anak dari univ lain tuh, anak Poman, anak UPI, anak Unisba. Jadi kita tuh jadi aku merasa kayak ngelatih cara berpikir aku gimana kita bisa saling bertukar pendapat juga gitu dengan lomba debat itu. Jadi bisa saling tahu point of view tiap orang kayak gimana gitu ya. Oke, jadi kalau mulai nanti sekarang. Jadi kalau buat aku sendiri dengan bergabungnya aku di SRE, kan aku sebagai kepala bidang juga ya. Untuk pertama kalinya aku megang beberapa departemen gitu. Biasanya kalau di HMDTK aku tuh sebagai kadif yang megang langsung ke staffnya gitu. Kalau sekarang aku harus ke kepalanya dulu, terus aku juga harus bisa mantau staffnya. Itu tuh jadi aku tuh jadi berusaha nge-push diri aku tuh untuk bisa berkomunikasi sama mereka semua, apalagi jurusannya beda-beda kan. Itu pun jadi suatu hal yang bisa aku kembangin sih gitu, karena dari situ pun sama aku juga dapat networking kayak dia. Mungkin aku nggak ikut debat, tapi di sini di SRE itu aku ketemu teman-teman jurusan lain yang emang bener-bener capable ya. Dia kayak gitu, makanya aku dapat banyak insight-insight baru. Oke, tapi kalau karena ini kan dari berbagai jurusan gitu ya, kalau untuk komunikasinya tuh misalkan ada perbedaan pendapat kayak gitu, karena kan ya karena beda jurusan gitu ya, jadi mungkin pemahamannya berbeda, itu gimana Teh? Sejauh ini kita nggak ada problem pemahaman berbeda sih ya. Karena kita semuanya based on diskusi ya. Kita nggak peduli jurusan kita apa, tapi kita fokus sama tujuan utama kita SRE ini tuh apa gitu. Makanya perbedaan jurusan nggak ngaruh sih, malah kita seneng gitu, kita bisa dapat ilmu dari mereka yang belajar di field yang berbeda gitu. Saling bertukar pikiran gitu ya. Oke, nah selama ini kan Teteh juga nggak hanya ikut SRE tapi juga di himpunan gitu kan. Kira-kira struggle apa sih yang dirasain dan juga gimana sih cara ngatasinnya gitu dengan kesibukan kuliah, terus juga himpunan dan juga komunitas SRE ini? Kayaknya lebih sibuk Teteh sih. Kalau aku kebetulan waktu aku join SRE itu divisi aku di HMDTK kan aku sebagai deboris divisi Ristek itu mostly program kerja dan juga pergerakannya udah hampir selesai. Jadi ketika aku join udah running juga di divisi di Risteknya, jadi udah kayak oh ya udah selesai gitu. Terus aku bisa fokus ke SRE. Mungkin kayak waktu kumpul dan lain sebagainya kan kita itu jadi tantangannya buat anak SRE karena kita dari beda-beda jurusan. Kita gak tahu tanggal matchnya kapan gitu. Nah itu tuh jadi tantangan untuk aku juga gitu sebagai kadip, gimana sih caranya bisa ngumpulin kadip ataupun staffnya kayak gitu. Mungkin itu kendalanya dari aku gitu. Kalau dari Satza, Kalau aku sendiri, alhamdulillah mungkin selama aku pas udah gabung sama SRE kebetulan gak ada jadwal yang bentrok ya, untungnya alhamdulillahnya. Tapi kalau kedepannya setelah aku menjabat jadi sesuatu mungkin akan terasa lebih berat mungkin ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja, terus diselingin sama lomba-lomba juga ya capek, cuman seru sih, enjoy karena aku juga dapat benefit yang aku suka. banyak banget ya benefitnya. Nah aku penasaran ya
buat yang lomba kemarin itu tuh topiknya tentang apa sih? Oke, buat lomba yang di UI waktu itu tuh kan penyelenggaranya GPTech UI, itu tuh komunitas dari mahasiswa metalurgi UI. Aku dapat infonya dari teman aku. Nah itu tuh lomba gradien itu, jadi kita lebih ke mengangkat topik mengenai polimer sih, smart material. Yang tim aku angkat itu smart materialnya, which is kita tuh mengangkat tema mengenai smart super absorben polimer. Jadi ini jelasin nggak usah. Oke. Ya, jadi itu pokoknya lombanya tuh ada esai sama poster mengenai inovasi material gitu. Nah jadi tema utamanya tuh karena si GPTech ya penyelenggaranya itu emang komunitas yang fokus di bidang polimer, jadi emang mereka mengangkat topik utama mengenai material polimer gitu, inovasi material polimer. Nah kalau dari jurusan ini ada arahan nggak sih teh tentang topiknya atau gimana gitu? Enggak sih, karena ini juga lombanya sifatnya individu ya, jadi kita memang murni dari diri masing-masing aja gitu. Kebetulan waktu itu tes salsa, rekan tim aku tuh emang udah ada ide, jadi kita kembangin jadi poster gitu. Kalau dari jurusan ini ada nggak sih arahan untuk topiknya itu seperti apa? Oke, untuk arahan topiknya sih nggak ada ya, kita emang dari masing-masing, terus kita based on jurnal aja gitu waktu itu kan. Dan kebetulan kita tuh udah dapat infonya tuh early bird banget, sebelum ini tuh terpublikasi banyak, jadi kita punya banyak waktu buat research jurnal-jurnal gitu. Oke, berarti persiapannya berapa lama nih? Waktu itu tuh kita tahu informasinya hamin 1 bulan sih. Kalau Teh Fani sendiri sebelumnya kayak ada lomba-lomba gitu nggak yang di SRE? Atau udah kan di SRE ini mungkin dapat info-info ya? Apakah ikutan atau gimana? Kalau semenjak di SRE sih belum ikutan. Tapi kalau sebelum itu aku pernah ikut, cuma emang belum rezekinya juga. Kalau itu aku infonya dapat dari ITB, anak FIPA yang di satu gitu. Aku ikut kata ITB ilmiah, cuma emang belum rezekinya. Oke, apakah hubungannya masih sejalan juga dengan energi terbarukan atau beda nih topiknya? Kalau aku lebih ke pengelolaan limbah minyak jelantah sih buat jadi sabun gitu. Mungkin udah familiar ya. Iya. Jadi buat sabun cuci itu dari limbah minyak bekas gitu. Jadi nggak terlalu linear lah sama ini. Tapi dari pengalaman itu bisa dipakai banget ya selama berorganisasi di SRE ini ya? Cukup bisa gitu. Oke. Nah kalau untuk syarat nih masuk ke SRE ini kan ada yang bagian keilmuannya. Apakah itu ada ketentuan harus emang paham banget nih sama tentang energi atau enggak juga? Gimana tuh Teh? Saya kan staff. Ini yang merekrutnya. Kalau dari segi proses rekrutmen itu kita lebih diarahin ke teman-teman tuh daftarnya di 3 pilihan mana aja, 3 pilihan teratasnya. Kalau misalkan lebih cenderung ke Ensus, Edu dan sebagainya, mungkin emang harus tahu dikit gitu terkait dengan transisi energi bersih atau energi terbarukan ini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman joinnya kayak di bidang eksternal, di mana bidang eksternal tuh departemennya tuh ada 4 kayak metre, media kreatif, terus public relation, event sama entre. Di situ mah lebih disesuaikan lagi sih. Jadi tergantung departemennya. Kalau misalkan departemen yang tadi emang harus lebih mendalam, tapi semua teman-teman juga bisa gitu, asal tahu basicnya. Yang penting mau belajar aja. Iya, betul. Ya. Oke. Nah selama join di sini kira-kira ada nggak sih harapan ataupun target yang ingin dicapai untuk SRE Polban itu seperti apa sih? Kalau aku sendiri harapannya buat SRE Polban kedepannya bisa lebih aktif lagi, lebih dikenal lagi sama mahasiswa-mahasiswa Polban. Juga banyak yang tertarik buat kolaborasi, karena sejauh ini kita juga udah ada kolaborasi sama himpunan lain. Iya. Oke. Kolaborasinya itu seperti apa tuh? Kita kayak ngirim Ke Manpower gitu. Ya, Jadi Manpower. kita kalau misalkan kita jadi kolaborator itu kita
joinan panitianya. Jadi beberapa orang dari kita tuh jadi manpower atau orang tambahan lah di sana gitu yang berkontribusi juga di acara itu gitu. Mungkin kalau di himpunan kayak delegasi ya. Iya, Ya, kurang lebih kurang itu. lebih seperti itu sih. Tapi kita emang kolaborasinya antar komunitas sama yang itu himpunan sama Iya. satu lagi yang sama Kenbi. Oh, Itu iya. kita jadi kolaboratornya yang ngasih manpower juga gitu, ikut kontribusi. Terakhir nih Teh, kira-kira ada nggak sih pesan atau ajakan buat teman-teman supaya lebih sadar gitu tentang energi terbarukan, karena kan ini juga lumayan cukup krusial gitu ya, topik dari energi terbarukan ini, apalagi di zaman sekarang tuh dibutuhkan juga ya orang yang memahami energi terbarukan ini. Ada nggak sih pesan ataupun ajakan gitu buat teman-teman yang nonton? Mungkin pesan atau ajakan dari aku, saat ini tuh kita semua lagi gencar-gencar untuk bisa dapetin transisi energi bersih gitu, untuk bisa menuju net zero emission. Nah, kita sebagai mahasiswa utamanya kita udah tahu di sini permasalahan udah banyak banget, sampah di mana-mana, terus polusi udah banyak banget. Nah, di sini kita setidaknya seminimal-minimalnya kita bisa ngelakuin hal-hal kecil, mulai dari hal kecil, karena sedikit hal kecil yang kita lakuin juga itu merupakan bentuk kontribusi gitu. Misalkan ya, hal-hal kecilnya tuh kita cabut colokan kemudian nggak kepake, kita matiin lampu, itu tuh udah salah satu bentuk kita juga mendukung adanya transisi energi bersih gitu. Dengan adanya percobaan-percobaan kecil itu atau yang kita lakuin hal kecil itu, kita bisa upgrade lagi ke yang lebih besar lagi. Kita misalkan bisa cari teman buat cari ide, melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang benar-benar impactful gitu buat lingkungan sekitar gitu. Segitu dari aku. Sih, kalau hal kecil tuh emang jadi penting banget ya untuk bisa mulai ke hal yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau dari Saja sendiri ada nggak sih ajakan ataupun pesan gitu? Oke, kalau dari aku sendiri mirip-miripnya sama pesan dari Teh Fani. Apalagi kita seorang mahasiswa, kita sebisa mungkin untuk memanfaatkan ilmu yang kita dapat di perkuliahan ini untuk sumbangsi di masyarakat, untuk sumbangsi di lingkungan, setidaknya kita punya peran gitu buat masa depan. Oke, keren banget ya kata-kata ini. Nah, sebelum mengakhiri episode kali ini, aku pengen banget untuk teteh-tetehnya ikut jargon podcast Ruang Optimal, karena sebetulnya ini adalah episode terakhir dari Ruang Optimal gitu. Closing kan ya, closingnya ya. Jadi untuk spesial episode kali ini tuh membahas SRE gitu. Optimal Talk, obrolan optimal, Aksi maksimal. Dadah semuanya.